Halo pagi teman-teman. Hari ini Kamis tanggal 26 Desember 2024. Nah, pagi hari ini sekitar jam 8 lewat berapa ya? Jam 8 lewat 11 menit. Kami berangkat dari kampung kami di Desa Kekeran, Busung Biu, Buleleng, Bali. Kami berangkat menuju ke Jogja. Jadi PP dari kemarin ya, kita berangkat dari Jogja menuju ke Bali. Dan kemarin kebetulan ada cuti libur Natal. Kami ambil cuti 2 hari, Senin dan Selasa. Nah, sekarang berangkat menuju ke Jogja. Sekarang jam 8. Jadi perkiraan kami juga sampai di Jogja nanti sekitar jam 8 malam. Semoga lancar dan tidak ada halangan di jalan. Dan cuaca pagi hari ini cukup mendung tapi tidak hujan. Mudah-mudahan tidak hujan ya. Jadi sepanjang perjalanan biar bisa lancar, tidak ada kendala apapun. Nah, nanti di daerah Seririt atau di daerah pokoknya perjalanan menuju ke Gilimanuk, kami akan mampir dulu beli ke ATM buat ngambil uang. Jadi belum sempat kemarin malam ambil uang di ATM. Ini di Desa Busung Biu teman-teman. Jadi sekarang liburan tanggal 26 Desember, jadi masih banyak yang pulang kampung. Kelihatan ya, mobil banyak parkir di sepanjang jalan. Ini berada di daerah Seririt teman-teman. Jadi barusan saya beli canang dulu buat mampir nanti di Pura Pulaki. Nah, dari Seririt menuju ke Gilimanuk ini jalannya sudah cenderung lurus. Nanti memang ada belokan-belokan. Nah, terus nanti kita juga lewat kawasan hutan yang dilindungi ya. Di sana ada burung jalak Bali. Nah, kalau dulu itu kadang-kadang masih ada kijang atau kidang ya, dan celeng alas. Jadi kita harus jangan terlalu kebut kalau melewati jalur di sekitar di sana. Sekarang jam 7.30. Kita persiapan menuju ke pelabuhan, teman-teman. Jam 8.30. Kalau jam 7.30 ini jam 7.30 WIB. Yuk kita lanjut dulu. Jadi view-nya cukup bagus sekali. Karena pas musim hujan jadi tampak hijau semua ya. Jadi tidak ada yang kering. Di sebelah kiri bukit, di sebelah kanan kami sudah mulai kelihatan laut teman-teman. Jadi ini sudah mendekati ke arah Pulaki. Mendekati Pura Pulaki, saya mampir dulu ke Pura Pulaki. Jadi buat permohonan semoga dilancarkan dalam perjalanan ya. Ada yang mau belok kanan kan? Sebelah kiri itu ada Pura Pulaki ya. Sebelah kiri, terus sebelah kanan ini ada laut. Yes, kami mampir dulu teman-teman. Nah, oke. Tuh ada lautan sana. Nah, ini view-nya setelah dari Pulaki, jadi sangat bagus sekali ya. Ada bukit, ada batu karang, terus di sebelah kanannya juga laut. Ini yang jalur yang bagus buat touring roda 2 juga bagus sekali nih. Ini berada di daerah Singaraja, jadi daerah
Purapulaki. Oke teman-teman, saya lanjut lagi menuju ke pelabuhan Gilimanuk. Kita masuk di kawasan Taman Nasional Bali Barat. Nah ini bisa kelihatan ya. Yes, ini jalannya bagus sekali teman-teman. Nah kalau dulu, kalau misalnya malam hari atau di pagi hari subuh, itu kita lebih waspada di sini karena banyak kayak celeng alas atau kijang itu kadang-kadang nyebrang dengan sendirinya. Ini juga jalanan sangat bagus, halus, pegunungan juga hijau ya. Ada ibu-ibu pakai sepeda listrik. Ya, kita jalan lagi. Ini jalannya halus sekali. Nanti kita mampir sebentar buat doa di Pura, terus kita lanjutkan lagi menuju ke pelabuhan Gilimanuk. Oke, kita sembahyang dulu di Pura Jayaprana. Cari parkiran dulu. Daftar Sakti Wawu Rawuh Puncak Luhur Sari Jayaprana. Oke, kami mampir dulu teman-teman ke sini Madura. Sudah sampai di Gilimanuk. Tadi kami sempat berhenti 2 kali. Jadi doa di Purapulaki sama doa di Pura Jayaprana di dekat Gilimanuk. Nah kurang lebih sekitar 1,5 jam perjalanan dari kampung saya menuju ke pelabuhan Gilimanuk. Nah setelah ini kita berhenti dulu nyari tiket, sekalian beli biaya susu kalau ada. Jadi beberapa plat mobil itu dari Jawa, ada yang plat H, ada yang plat AB, ada yang plat N. Terus kemarin kami juga ketemu dengan plat B. Jadi Nataru memang banyak sekali orang yang berlibur ke Bali. Jadi liburan Natal dan Tahun Baru. Kami langganan di dekat masjid. Sekalian beli tiket, beli oleh-oleh. Itu ya di mobil apa? Jazz. Kalau tidak salah di mobil Jazz ini sih. Ya benar. Oke, kami mampir dulu teman-teman. Baru saya beli tiket dan oleh-oleh. Harga tiket 220.000. Sekarang jam 10 persis di Bali ya. Jadi jam 9 di Jawa. Jadi perjalanan santai. Setelah ini kami menuju ke pelabuhan dan harapannya bisa langsung bisa nyebrang di kapal. Oke teman-teman, saya lanjutkan lagi. Kita menuju ke pelabuhan ini. Masuk ya? Iya. Kita masuk kapal, ternyata langsung tidak perlu ngantri. Nah ini lautan ya. Oke, tidak begitu ramai teman-teman. Kita cari parkiran dulu.
belakangnya Innova. Sip, ya. Oke, terima kasih Bapak tukang parkir. Ini kondisi lautan penyeberangan di Gilimanuk ke Ketapang. Termasuk lancar ya. Tadi kita nyebrang sampai pelabuhan, langsung diarahkan menuju ke kapal, langsung bisa nyebrang. Dan ini sudah dekat menuju ke pelabuhan Ketapang, teman-teman. Yuk, masih persis 1 jam kita nyebrang. Jadi perjalanan cukup lancar sekali. Inilah kondisi pelabuhan Ketapang di tanggal 26 Desember 2024. Jadi ternyata kepulangan baliknya ke Jogja menuju ke Jawa cukup lancar sekali, tidak ada kemacetan. Nah, dari sini kami menuju ke nanti rencana makan siang di Probolinggo, karena kemarin terkendala tidak jadi makan di Karasap Bu Yuli. Nah, rencana siang ini nanti kami ke sana. Kurang lebih jaraknya sekitar 176 kilo dan jarak tempuh nanti waktu tempuh nanti kurang lebih sekitar 4 jam. Semoga lancar ya, tidak ada halangan. Oke. Sekarang itu jam 9:59 waktu Indonesia bagian barat. Jadi barusan kami nyebrang di pelabuhan dari Gilimanuk menuju ke Ketapang. Kami sekarang start menuju ke Probolinggo dulu. Kita pit stop di sana makan siang. Dengan jarak 175 kilo. Waktu tempuh diperkirakan sekitar 3 jam 58 menit. Kami baru sampai di pintu dari Taman Nasional Baluran. Nah, ini sekarang jalurnya mulai jalur alas yang jaraknya 25 kilo. Jadi cukup jauh. Dan ini termasuk jalur yang ditakuti dulu kalau misalnya malam hari, karena banyak bajeng loncat di daerah sini ya. Dan perkembangan sampai dengan saat ini jalur sudah mulai bagus, aspalnya halus, cuman memang masih kurang lebar. Jadi kurang lebih sekitar 25 kilo. Tadi setelah itu kita masuk ke Asam Bagus, terus Situbondo. Setelah Situbondo nanti di Pasir Putih menuju Paiton Probolinggo. Sekarang jam 12.30, barusan kami mampir dulu makan di daerah Pasir Putih. Nah, ini di daerah Pasir Putih. Tadi rencana awal kami makan di Bu Yuli, tapi perkiraan karena jamnya tidak pas, jam 2, akhirnya kami mampir di depotnya Bu Kori, spesial ikan bakar. Oke, nah karena dulu kami pernah mampir di sini. Kalau tidak salah di akhir tahun lalu, bulan September. Bapak dan Ibu dari pedagangnya ini masih ingat dengan kami. Karena waktunya juga pas ya, jam 12.30. Nah, kami akan start lagi dari Pasir Putih nanti menuju ke Jogja. Tapi rencana kita akan mampir, kalau sudah berjalan kurang lebih sekitar 2 sampai 2,5 jam, kita akan mencari rest area lagi buat ngopi. Nah, nanti akan kami hitung berapa total biaya yang kami keluarkan selama road trip Yogyakarta Bali, dan sekaligus pada saat baliknya PP. Jadi yang kami hitung itu nanti BBM totalnya berapa, terus penyeberangan 2 kali ya, karena dari Ketapang Gilimanuk
menuju ke sampai dengan Keraksaan pada saat berangkat. Nah, nanti pulangnya kita belum tahu apakah bisa masuk dari Keraksaan atau dari Gending. Nah, nanti ujungnya kemungkinan akan kita finish tolnya di Klaten. Kami baru sampai di gerbang tol Gending, Probolinggo. Sekarang jam 14.21. Nah, barusan di Keraksaan sampai menjelang pintu tol di Gending ini jalan cukup padat, jadi kami tidak bisa lancar. Nah, kalau dari prediksi sebetulnya waktu kita tempuh sampai dengan di Jogja itu jam 7 kurang ya. Nah, ini akhirnya bertambah lagi menjadi jam 7:08. Ya, kurang lebih sekitar 15 menit lah kami mengalami perlambatan di sekitaran Keraksaan karena masih ada perbaikan jalan buat apa namanya, exit di tol Keraksaan. Nah, sehingga sedikit agak terhambat. Nah, ini sekarang posisi di Gending ke arah Probolinggo Timur. Nah, dari sini kami menuju ke arah Pasuruan. Nanti kita akan berhenti di daerah rest area sekitar Pasuruan. Simba bobo. Aduh. Oh, badanmu besar tapi cengeng. Bella mana Bella? Bella bobo. Oh, Bella salah. Bella bobo. Bella baru mandiri, berani, tidak cengeng ya. Simbanya badannya kekar tapi cengeng, takut lapar. Aduh, takut ditinggal. Nanti di rest area kita sekalian mau ngisi BBM sekalian, terus sampai di kota Jogja. Nanti baru kita hitung total biaya berapa BBM, termasuk tol dan termasuk tiket penyeberangan kapal Ketapang Gilimanuk dan Gilimanuk Ketapang. Barusan kami mampir dulu di rest area di sekitaran Probolinggo karena sekalian isi BBM. Kami ke toilet ya, sebatang dua batang. Kita mau keluar di Waru di tol Surabaya, Waru Bandara Juanda. Nanti kita keluar ke kiri, nanti jalurnya menuju ke arah Solo. Nah, kalau di sini ada percabangan juga. Ini ada dua, yang lurus dan ke kiri. Nah, kita yang kiri. Nah, di sini pun kita juga harus ngambil yang di sebelah kiri. Karena dulu kami pernah salah. Kami ngambilnya yang lurus, harusnya kita harus balik lagi. Tuh, kita ngikutin jalurnya habis saja biar cepat. Oke, kita ngadap dulu. Yes, jalan lagi. Nah, ini jurusan Krian Mojokerto. Jadi kita belok kiri. Nah, ke kiri ini sudah langsung menuju jalur ke arah Solo. Sekarang jam 4:07. Perkiraan sampai di rumah itu jam 7, tapi kami harus berhenti dulu makan
sebentar ya, makan apa enggak ya? Ada lihat skor aja, apakah kita mau makan dulu apa makannya di Jogja. Kurang lebih sekitar 1,5 jam lagi kami istirahat dulu, atau 1 jam kami istirahat dulu, ngopi-ngopi biar perjalanan rileks, tidak terlalu capek banget. Kemarin kemarin itu di saldo tol saya kalau tidak salah di 733. Terakhir tadi pagi setelah saya cek itu juga saldonya masih di angka 286. Cuma saya belum sempat ngecek, nanti mungkin bisa dicek di apa namanya transaksinya di e-money Mandiri ya. Nanti coba saya cek bisa apa enggak. Kalau misalnya bisa, nanti perhitungannya lebih akurat lagi. Mudah-mudahan tidak begitu ramai teman-teman. Sampai di gerbang tol Warugunung, jalur khusus. Oke. Ya, semalah yang lancar ditinggal. Oke, kita ngetap lagi. Saldo 668.000. Jalan lagi teman-teman. Restu Mulyo. Kalau dari sini ke arah Colomadu, kalau lancar kecepatan sedikit agak lebih tinggi. Kalau dulu saya pernah di angka 2 jam 11 menit. Itu tanpa henti ya. Kalau misalnya ketambahan ke Jogja berarti sekitar 3 jam lah. 3 jam sudah sampai. Tapi kalau dari map, dari Wase itu diprediksi sekitar 3 jam 38 menit. Di sebelah kiri dan kanan saya kebanyakan sawah. Itu hampir tergenang. Karena hujannya mungkin cukup deras. Kasihan juga para petani. Jadi ini konstan ya kecepatan segini yang kita jalankan. Itu di depan ada Vios, ada Kalia, ada apa itu? Ada HS ya, Travel. Sekarang posisi di daerah sekitaran Mojokerto. Tadi ada exit tol ke arah Mojokerto. Nah, itu di sebelah kiri, banyak kan direndam sawah itu. Kasihan petaninya. Jam 4:36, setengah 5 sore ya. Jadi biasa kalau misalnya kita driver dalam jangka waktu yang cukup lama, kalau misalnya kita ngantuk, cemilan teman-teman. Jadi biar rahang kita juga bergerak, sehingga ada pompa oksigen ke otak. Jadi kaliannya cukup kenceng ini,
120, 130 dia masih tetap bisa ngimbangi. Sekarang jam 16:58. Barusan saya sempat ngantuk berat, jadi setengah melihat setengah enggak. Jadi harus nyari rest area yang terdekat. Nah, ini exit tol ke Nganjuk, Kediri, Blitar. Kita lurus masih ke arah Ngawi. Kalau ke rumah saya masih berjarak 205 kilo. Situasi perjalanan malam di tol menuju ke Ngawi. Jadi kecepatan konstan 120 sampai dengan 130 km per jam. Cuaca ada sedikit gerimis tapi belum hujan. Dan ini saya juga melihat mobil-mobil yang lain, ini juga hampir sama dengan kecepatan yang mirip-mirip, yang jelas di atas 100 km per jam. Kita sudah sampai di Solo, sekarang jam 19.22. Dari Solo menuju ke rumah saya kurang lebih sekitar jarak 63 kilo atau 1 jam 13 menit kalau dari aplikasi Waze. Nah, ini kondisi kota Solo, teman-teman. Bukan kota ya, ini di jalan tolnya di kota Solo yang ke arah Kartosuro. Nah, nanti kami dari Kartosuro itu langsung menuju ke Klaten. Kalau Prambanan itu hanya dibuka pada saat jam 6 pagi sampai dengan jam 6 sore. Nah, sehingga nanti kami tetap finish exit tolnya itu di daerah Klaten. Nah, dari Klaten menuju ke rumah itu kurang lebih sekitar jarak 30 kilo. Sambil diiringi musik ya, ada lagunya Denny Caknan sama Bahlala. Yes. Kalau puncak-puncak capeknya itu biasa kalau perjalanan jauh itu setelah ngelewatin dari Surabaya, teman-teman. Kalau dari Bali itu sekitar di daerah Mojokerto ke sini. Itu biasanya diserang kantuk yang luar biasa. Nah, barusan juga cuaca kurang bagus. Jadi kayak ada badai angin. Jadi rasanya kayak ban itu kendor semua. Sehingga cukup waspada kita. Kita berkecepatan tinggi juga nggak berani. Dan semua mobil yang saya lihat itu juga semua mengurangi kecepatan, dan itu cukup lama, cukup panjang, teman-teman. Jadi sepanjang dari Ngawi menuju ke Sragen, padahal itu jaraknya juga cukup jauh, itu sekitar 40 kilo ada. Persis jam 19.30 kami sampai di tol Colomadu, setengah 8 malam. Jadi prediksi sampai di rumah itu nanti jam setengah 9. Kami dari Bali tadi start jam 8 lewat jam 8 pagi lewat 8 kalau tidak salah ya. Jadi masih 50 kilo lagi kami dari sini menuju ke rumah. Jadi
barusan keluar dari kota Klaten, di exit tol itu menuju ke kota pasti sangat padat sekali. Akhirnya kami ambil jalur yang jalur alternatif Jatinom dan cenderungnya sangat sepi. Nah, ini kami menuju ke arah Jogja. Dari Jogja menuju ke Solo bisa dilihat ya, sangat padat sekali tuh di sebelah kanan saya. Nah, sekarang persis jam 20:10. Jadi perkiraan sampai di rumah saya sekitar jam 9 kurang 15 menit. Jadi kalau dari Klaten menuju ke Jogja prediksinya tidak begitu padat. Dan nanti juga akan ada jalur alternatif yang biasa saya lewati. Jadi setelah dari Prambanan itu nanti belok kanan, ada jalur nyidat ke rumah saya. Ngapain pakai lambat-lambat? Wah, di sebelah kanan saya nih, woi, padat sekali. Itu yang menuju ke Solo, teman-teman. Tuh kan. Oh, mungkin harus balik ya. Jadi kebiasaan, bukan kebiasaan. Jadi setiap saya pulang dari Jogja menuju ke Bali, kalau pada saat Lebaran saya selalu melawan arus, teman-teman. Jadi tidak kena macet. Nah, baliknya juga sama, jadi ketemu dengan arus balik, berlawanan dengan arus balik. Jadi tidak kena macet. Nah, di Natal tahun baru ini juga sama. Jadi karena saya pulangnya di awal tanggal 26, ini kelihatannya yang liburan dari sebelum Natal ini, mereka pada balik dan sangat padat sekali. Dari sini ke rumah kurang lebih sekitar berapa kilo ya? Masih 18 kilo. Jadi sudah lumayan dekat, teman-teman. Nah, BBM belum sempat saya isi. Nanti setelah saya isi nanti akan saya hitung ya berapa total biaya BBM dan tol serta pelabuhan. Ya jelas kalau berdua itu pasti akan jauh lebih hemat kalau kita naik bis, walaupun bis sleeper. Nah, kalau misalnya berempat, nah itu akan bisa lebih hemat kalau naik mobil. Jadi kayak tahun ini di awal itu teman-teman pada saat konvensi mereka naik mobil berempat. Jadi saya yakin itu akan jauh lebih hemat lah. Di samping itu bisa lebih santai perjalanan, dimana kita pengen berhenti di rest area, dan kita mau makan di mana juga bebas. Nah, ini barusan lewatin Jogodalan, kita ke arah SGM, lanjut menuju ke Prambanan. Ini dari kanan masih sangat padat sekali, teman-teman. Masih sangat padat sekali. Untungnya saya melawan arus. Nah, ini exit tol dari Prambanan. Cuman karena tidak dibuka, sehingga kami harus tetap melalui jalur diarahkan ke kota Klaten, tapi saya tadi balik ambil jalur alternatif yang jalurnya sepi, dan saya yakin akan lebih cepat juga sampainya. Nah, ini exit tol ya. Wih, ramai sekali.
Nah, jadi perjalanan dari Bali tadi jam 8 lewat 8 menit. Ini persis jam 8 lewat 15 menit. Berarti sekitar 13 jam, teman-teman. Dan itu saya single driver. Jadi tadi rawan kantuknya itu di setelah Mojokerto. Setelah Surabaya, di daerah Mojokerto itu memang sangat rawan sekali ngantuk. Tadi sempat sedikit agak ngambang-ngambang mata. Nah, ini warung biasa kami mampir, teman-teman. Namanya Bakmi Miroso. Lumayan enak itu. Warungnya kelihatannya sederhana, tapi di dalamnya cukup bersih dan rasanya yang enak. Nah, total biaya nanti akan saya tuliskan aja, teman-teman ya, di video. Saya akan berikan berupa tulisan aja, karena belum saya hitung nanti kira-kira berapa jumlahnya. Nah, ini sudah hampir sampai di Prambanan, teman-teman. Saya rasa sudah cukup perjalanan kali ini. Jadi road trip Yogyakarta Bali PP, dan ini yang kedua. Maksudnya baliknya dari Bali. Nanti lain kesempatan saya akan sharingkan lagi hal yang lain yang sifatnya positif dan bermanfaat tentunya buat kita semua. Sampai jumpa di lain kesempatan dan salam safety driving.